Di era ini, orang mulai mempertanyakan banyak hal tentang agama, termasuk sejarah perang salib. Mereka mulai ngelihat lagi perang salib ini bukan sebagai perang suci, tapi lebih ke ajang perebutan kekuasaan dan ekspansi. Meskipun tujuan awal perang salib itu buat ngelawan umat Islam di Yerusalem, nyatanya banyak pasukan Kristen malah sibuk berantem. Salah satu konflik paling berpengaruh di abad pertengahan. Nggak cuma soal perangnya aja ya, tapi juga bikin perubahan besar dalam berbagai hal. Banyak orang Yahudi jadi korban kekerasan gara-gara mereka dianggap musuh dalam selidiki. Salah satu efek samping yang lumayan bikin heboh gara-gara perang salib ini adalah munculnya sistem indulgensi yang Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru, khususnya soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya, karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pasti pernah dengar kan tentang Perang Salib? Ya, itu perang yang terjadi antara abad ke-11 sampai abad ke-15 yang awalnya dicetuskan oleh Paus Urbanus yang kedua untuk memperkuat agama Kristen Katolik yang dalam konteks ini adalah Kekaisaran Romawi Suci. Di perang ini, orang-orang yang terlibat tuh yakin banget kalau mereka bakal dapat ampunan dari Tuhan dan jadi martir kalau tewas. Ya mirip lah kayak konsep jihad dalam Islam. Jadi perang ini nggak cuma antara Kristen sama Islam, tapi juga macam-macam. Ada yang sesama Kristen kayak perang salib keempat dan keenam. Ada juga antara Kristen melawan orang pagan kayak perang salib Wen atau Wendy's Crusade dan lain-lain. Ya, meskipun ya memang perang salib yang lebih populer ya antara Islam dan Kristen, tapi itu yang akan kita bahas di sini. Perang salib bisa dibilang salah satu konflik paling berpengaruh di abad pertengahan. Nggak cuma soal perangnya aja ya, tapi juga bikin perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, dari politik, ekonomi, budaya, sampai agama. Bahkan efeknya masih terasa sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin perang salib, biasanya ada banyak banget kan klaim soal dampaknya dan ada yang masuk akal, ada yang juga agak lebay. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sejarah, ya memang efeknya ini banyak banget, meskipun ya harus diurai satu-satu. Sejarawan Thomas Asbach itu pernah bilang kalau memahami dampak perang salib itu kayak mengurai benang kusut. Ya, gimana enggak, perang ini berlangsung selama ratusan tahun dengan berbagai aktor yang terlibat. Tapi ya tetap aja ada beberapa dampak yang cukup jelas dan bisa kita lihat sampai sekarang. Dari sisi Timur Tengah dan dunia Muslim, efek yang paling langsung adalah jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan Kristen tahun 1099. Setelah berhasil merebut kota itu, para pasukan salib nggak berhenti di situ. Mereka mendirikan pemukiman baru di wilayah Timur Tengah yang dikenal sebagai negara-negara tentara salib atau Outremer. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya Subdramaut atau overseas ya, atau ya mancanegara lah. Karena bagi orang Eropa, wilayah ini benar-benar jauh dari rumah mereka. Tapi mempertahankan wilayah ini ternyata nggak gampang, karena terus diserang oleh pasukan Muslim. Para tentara salib butuh pasukan militer yang kuat, dan dari sinilah muncul ordo kesatria terkenal kayak Kesatria Templar dan Kesatria Hospitaller. Mereka bukan cuma sekedar pasukan perang, tapi juga mengelola ekonomi, bahkan menciptakan sistem keuangan yang mirip dengan perbankan modern. Jadi bisa dibilang perang salib itu juga punya dampak dalam perkembangan ekonomi dan sistem keuangan di Eropa. Salah satu alasan kenapa perang salib itu bisa gede banget tuh karena peran dari gereja Katolik yang sangat berpengaruh. Di zaman itu, gereja itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga ngatur banyak aspek kehidupan termasuk politik. Paus dan petinggi gereja itu pintar banget bikin citra kalau mereka punya kendali atas seluruh dunia Kristen. Nah, biar banyak yang tertarik untuk ikut perang, mereka kasih himbauan, siapapun yang gabung bakal dapat pengampunan dosa. Jadi perang ini nggak cuma soal ngerebut tanah suci, tapi juga dianggap jalan untuk membersihkan diri. Awalnya strategi ini lumayan berhasil ya, banyak banget orang dari berbagai kalangan, mulai dari kesatria sampai petani yang rela berangkat perang demi surga. Tapi masalahnya makin kesini makin banyak ekspedisi yang gagal total. Harapan menang makin tipis, sementara korban terus berjatuhan. Akibatnya ya kepercayaan orang-orang ke gereja mulai goyah. Walaupun ada beberapa keberhasilan, misalnya di Spanyol dan Eropa Timur Laut, tetapi tetap aja banyak yang kecewa. Perang yang tadinya dianggap sebagai perang suci malah jadi ajang untuk perebutan kekuasaan dan efeknya bikin orang mulai mikir, ini perang buat agama atau kepentingan segelintir orang aja sih? Nah, salah satu efek samping yang lumayan bikin heboh gara-gara perang salib ini adalah munculnya sistem indulgensi yang berbayar. Awalnya indulgensi ini cuma buat yang ikut perang, kayak jaminan penghapusan dosa buat mereka yang berjuang. Tapi lama-kelamaan, gereja kepikiran cara lain juga. Gimana kalau orang yang nggak bisa atau nggak mau perang tetap bisa dapat indulgensi? Solusinya ya bayar.
Cukup nyumbang duit atau barang buat mendukung perang dan dosa-dosanya akan ikut dihapuskan. Kedengarannya sih simpel ya, tapi masalahnya sistem ini makin lama makin mirip bisnis. Orang kaya bisa dengan gampang beli tiket tanda kutip ke surga, sementara rakyat biasa cuma bisa pasrah aja. Nggak heran kalau banyak orang mulai curiga dan merasa gereja lebih mikirin duit daripada iman. Rasa kecewa ini itu numpuk selama bertahun-tahun sampai akhirnya meledak di abad ke-16. Waktu itu Martin Luther dan para reformis lain mulai protes habis-habisan. Bilang kalau sistem indulgensi ini udah kelewatan banget. Dari situlah reformasi gereja itu lahir yang akhirnya bikin peta agama di Eropa berubah untuk selamanya. Dampak perang salib itu nggak cuma dirasain di Tanah Suci aja atau di Yerusalem, tapi juga sampai ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Meskipun sama-sama kerajaan Kristen, Bizantium ini beda dengan mereka nggak Katolik. Mereka itu Kristen Ortodok, sementara Paus dan pasukan salib ini kan Katolik. Nah, gara-gara beda sekte inilah hubungan mereka bukannya akur tapi malah bikin tegang. Bukannya saling bantu, pasukan salib justru sering bikin onar di wilayah Bizantium, bahkan nganggap mereka lebih mirip musuh ketimbang sekutu. Karena sama-sama nggak percaya yang antara satu dengan yang lain, pertikaian tuh antara Bizantium dan pasukan salib sering banget terjadi. Meskipun tujuan awal perang salib itu buat ngelawan umat Islam di Yerusalem, nyatanya banyak pasukan Kristen malah sibuk berantem sendiri. Nah, puncak kekacauannya terjadi di perang salib keempat tahun 1204. Bukannya nyerang musuh utama mereka, pasukan salib malah belok ke Konstantinopel dan ngejar habis-habisan ibu kota Bizantium. Karya seni, relik suci, harta kekayaan itu banyak yang dijarah dan dibawa ke Eropa Barat. Gara-gara kejadian ini, Kekaisaran Bizantium tuh makin lemah dan nggak pernah benar-benar pulih. Mereka bertahan beberapa abad, tapi waktu Turki Ottoman datang di tahun 1453, mereka udah nggak punya kekuatan buat ngelawan. Konstantinopel jatuh, dan sejak itu berubah jadi Istanbul, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Ironisnya, daripada jadi kemenangan buat dunia Kristen, perang salib ini itu malah bikin salah satu kerajaan Kristen terbesarnya tumbang. Perang salib ternyata bukan cuma soal perang di Tanah Suci, Yerusalem, tapi juga bikin perubahan besar banget di Eropa. Salah satu dampak yang kerasa adalah makin kuatnya keluarga kerajaan. Jadi sebelum perang salib, sistem feodalisme itu bikin para bangsawan punya kekuatan besar. Karena raja harus bagi-bagi wilayah mereka buat dikelola. Tapi gara-gara perang ini banyak bangsawan yang tewas atau kehabisan duit karena mereka ngejual tanahnya buat ngebiayain perang ke Tanah Suci. Ya hasilnya raja jadi makin berkuasa dan tanah-tanah itu balik lagi ke kerajaan. Bisa dibilang perang salib itu secara nggak langsung ngebantu raja-raja buat ngurangin pengaruh para bangsawan dan bikin sistem kerajaan tuh makin solid. Selain urusan politik, perang salib juga punya dampak yang gede banget di bidang budaya dan pendidikan. Orang-orang Eropa yang tadinya nggak terlalu kenal sama ilmu pengetahuan dari dunia Islam, tiba-tiba itu kebanjiran informasi baru. Mereka belajar banyak hal dari Timur Tengah, mulai dari matematika, kedokteran, filsafat, sampai sistem perdagangan yang lebih modern. Ada istilah logika baru yang muncul, yang bikin pendidikan di Eropa itu berkembang begitu pesat. Nah, efeknya beberapa abad sesudahnya itu Eropa masuk ke zaman Renaissance, yang salah satu pemicunya ya transfer ilmu dari peran salib ini. Tapi nggak semuanya dampaknya positif ya. Salah satu dampak yang cukup mengkhawatirkan adalah meningkatnya xenofobia alias kebencian terhadap orang asing. Karena selama bertahun-tahun mereka berperang melawan muslim di Timur Tengah, orang Eropa itu jadi makin curiga dan nggak toleran terhadap orang dari budaya atau agama lain. Bahkan komunitas Yahudi di Eropa itu juga kena dampaknya. Tahun 1096 sampai 1097 di Prancis bagian utara dan di Rhineland di Jerman, banyak orang Yahudi jadi korban kekerasan gara-gara mereka dianggap musuh dalam selimut. Intoleransi agama yang makin tinggi ini nantinya berpengaruh dalam sejarah Eropa, termasuk saat terjadi pengusiran massal terhadap orang Yahudi di Spanyol tahun 1492. Efek lain dari perang salib yang mungkin nggak disangka-sangka adalah perdagangan antara timur dengan barat yang makin ramai. Barang-barang eksotis kayak rempah-rempah, lada, kayu manis, gula, kurma, pistachio, semangka, lemon, sampai kain katun dan karpet Persia itu mulai masuk ke Eropa. Negara-negara dagang kayak Venesia, Genoa, dan Pisa jadi kaya raya karena mereka mendapatkan kendali atas rute perdagangan Timur Tengah dan Bizantium. Bukan cuma dagang, traveling juga jadi makin umum. Awalnya sih banyak ya orang yang berziarah ke Tanah Suci. Tapi lama-kelamaan orang jadi suka baca dari cerita traveling ke Tanah Suci itu. Nah, ini bikin muncul era penjelajahan yang ujung-ujungnya nanti ngebuka jalan buat penemuan dunia baru. Bahkan konsep perang salib ini masih dipakai pas Hernan Cortes menaklukkan suku Aztec. Dia dan pasukannya nyebut diri mereka sebagai kesatria Kristus yang lagi ngejalanin perang suci atau crusade. Perang salib tuh meninggalkan jejak yang panjang banget ya, dari seni, sastra, sampai konflik yang
kayak nggak ada habisnya. Semua itu bikin perang ini tetap dikenang sampai sekarang, bahkan di abad pertengahan banyak orang yang ngefans banget sama tokoh-tokoh besar dari perang salib kayak Saladin, terus ada si Richard Lionheart, dan lain-lain. Mereka bukan cuma dikenal sebagai jagoan di medan perang, tapi juga dihormati karena sikap kesatria mereka. Saladin dipuji karena kemurahan hatinya, sementara Richard dianggap sebagai simbol keberanian dan kepemimpinan. Banyak banget cerita dan legenda yang lahir dari perjuangan mereka, bikin mereka jadi semacam superstar lah di zamannya. Tapi nggak selamanya perang salib itu dipandang sebagai sesuatu yang keren. Pas masuk abad ke-16, muncul gerakan reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther. Di era ini, orang mulai mempertanyakan banyak hal tentang agama termasuk sejarah perang salib. Mereka mulai ngelihat lagi perang salib ini bukan sebagai perang suci, tapi lebih ke ajang perebutan kekuasaan dan ekspansi politik. Akibatnya perang salib yang dulunya dianggap heroik malah dicap sebagai bagian kelam dari sejarah. Nah, masuk abad ke-19 tiba-tiba perang salib kayak dibangkitkan lagi ya, terutama di dunia barat. Ada novel kayak The Talisman karya Sir Walter Scott yang bikin orang-orang jadi tertarik lagi. Lalu pas Perang Dunia Pertama, pasukan sekutu yang ngejajah Palestina malah bikin nostalgia soal tentara salib yang muncul lagi dalam propaganda, retorika, bahkan kartun-kartun politik. Pas udah masuk Perang Dunia yang kedua, istilah perang salib atau crusade itu malah mulai bergeser maknanya. Nggak lagi soal agama tapi lebih ke perjuangan melawan Nazi Jerman. Bahkan Jenderal Eisenhower yang jadi komandan pasukan sekutu dari Amerika Serikat bikin buku berjudul Crusade in Europe atau Perang Salib di Eropa buat ngegambarin perang melawan Nazi. Terus di abad ke-21 ini istilah crusade itu juga muncul lagi, dipakai lagi terutama waktu Presiden George Bush mengatakan setelah serangan Menara Kembar tahun 2001. Perang melawan terorisme jadi sering dikaitkan sama konsep perang salib. Ditambah lagi dengan meningkatnya nasionalisme Arab, perdebatan soal Israel dan kebijakan negara barat yang masih sering ikut campur urusan Timur Tengah, makna dari crusade itu makin kabur. Sekarang istilah kayak Kristen, Muslim, jihad sampai crusade itu sering banget dipakai buat tujuan politik dan sayang sering dipahami dengan cara yang salah. Dan ya, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain. Karena sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi masih banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, biar nggak ketinggalan cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.